Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih sudah mampir ke channel saya. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana menggunakan Mailmart yang berbasis Microsoft Office. Jadi untuk kali ini saya akan langsung spesial untuk masuk ke file yang akan kita pakai sebagai standar nanti untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan langsung di unit kegiatan kita nantinya. Oke, langsung saja kita masuk ke filenya. Langsung. Jadi pertama-tama yang perlu kita lakukan Bapak Ibu ya, kita periksa apakah komputer kita itu sudah disetting dengan benar, karena di dalam aplikasi yang akan kita pakai ini di Excel-nya itu ada fungsi terbilang. Caranya mari kita masuk langsung ke dalam aplikasi Excel yang akan kita pakai. Oke, kita buka Excel mana saja ya, langsung di file yang akan kita pakai boleh, dengan yang kosongan seperti kita ini yang lagi dibuka boleh. Kemudian di pojok kiri atas kita masuk ke file ini ya Bapak Ibu ya, klik file, masuk ke option. Setelah option masuk ke Trust Center. Setelah Trust Center setting. Oke, setelah Trust Center setting kita masuk ke macro setting. Setelah macro setting kita pilih ke enable macros. Kemudian ini boleh dicentang boleh enggak, di aplikasi yang kita gunakan sebenarnya tidak saya sisipkan untuk Visual Basicnya ya. Jadi ini opsional, bisa dicentang atau enggak. Tapi lebih baik menurut saya langsung dicentang saja, nggak apa-apa. Oke, kalau sudah di OK, kemudian di OK lagi. Nah, kalau sudah yang ini worksheet kosong ini bisa tutup. Kita tutup saja. Langsung kita masuk ke folder di mana file latihan itu akan kita pakai. Kali ini saya akan langsung membuka folder yang nantinya akan saya bagikan kepada Bapak Ibu untuk versi final. Yang pertama adalah sebagaimana kita lakukan pada saat kita ada job pekerjaan, kita langsung membuka file Excel-nya ya, yaitu data entry. Nah, jika Bapak Ibu sudah isi menerima paket, langkah yang pertama adalah paket itu diinput di dalam database kita. Buka langsung input paket. Oke, nah ini halaman yang akan kita pakai untuk menginput data paket. Anggap saja ini adalah inputan yang kita lakukan. Ini kita kasih nomor paket 0402 dan sebagainya. Ini diisi langsung seperti yang tertera di sini sampai ke kode mata anggaran. Ini dilengkapi semua ya, karena ini akan menjadikan identitas dari paket kita. Kemudian setelah itu pekerjaan yang pertama adalah setelah kita terima paket adalah mereview. Nah, ini halaman reviewnya. Kita klik di sini, akan membuka di bagian review di sini. Nah, apa yang perlu kita review? Nah, ini review poin-poin yang akan kita review, pilih di sini. Dimasukkan di mana kita lokasi mereview, tanggal kita mereview dan sebagainya dan sebagainya. Nah, oke. Setelah kita review, bagaimana kesimpulan akhirnya? Setelah kesimpulan akhirnya itu kita sudah menyatakan misalnya sudah memenuhi, langsung saja kalau sudah memenuhi kita bisa cetak berita acara review. Oke, caranya bagaimana? Setelah ini kita save dulu. Jangan lupa klik pojok kiri atas, klik save. Setelah itu kita tutup. Kemudian kita buka dokumen berita acara review paket. Nah, seperti ini akan menampilkan pertanyaan pertama untuk opening dokumen. Ini hal yang sangat lumrah
di setiap kita menggunakan file merge, yaitu kita yes saja nih, kan ini pertanyaannya apakah bla 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 bla, ya kita yes saja. Oke, setelah terbuka, untuk memastikan ini sebenarnya kalau sudah dibuka pertama, ini sudah nyantol ke isinya ngelink dengan dokumen database yang Excel data entry tadi. Akan tetapi untuk isinya yang baru pertama kali perlu melakukan hal-hal yang seperti ini. Kita klik My Link ya, di menu di My Link ya. Kemudian dipilih di Start Mail Merge. Oke, kita pilih step by step di paling bawah. Oke. Setelah itu kita masuk write. Oke. Di sini kalau sudah ngelink, dia akan langsung masuk ke poin-poin yang istilahnya sudah kita masukkan dengan tampilan seperti ini. Tapi bagi yang istilahnya dia belum nyambung, dia akan menanyakan untuk disambungkan dulu ke database Excelnya. Itu akan terjadi seperti ini. Nah, dia akan menanyakan seperti ini. Nah, kalau sudah menanyakan seperti ini, kita sambungkan saja. Misalnya database-nya itu kita simpan ke dalam folder X. Ya sudah, kita masuk ke folder itu. Oke, kita linkkan dengan file Excel data entry. Kita klik open. Jangan lupa, ini sheet-nya kita pilih yang sheet data entry. Oke. Setelah itu kita oke. Dia akan menampilkan seperti ini, kita oke saja. Oke. Setelah menampilkan seperti ini, baru kita next write. Oke, ini write sebelah kanan bawah, kita next. Nah, dia akan tampil seperti ini. Kemudian bagaimana isinya hasilnya tadi yang sudah kita input, apakah benar sudah ngelink? Kita langsung next step preview. Ya, kiri bawah lagi ada next preview your letter. Diklik. Nah, di sini di bagian atas ini ada istilahnya kayak tombol-tombol untuk memandu. Kita pilih tadi itu record kita itu di record yang keberapa. Misalnya tadi itu di record ke-6 di baris Excelnya, kita langsung aja ketik 6, enter. Akan tampil apa yang tadi kita sudah input pertama. Nah, ini dia pekerjaan yang sudah kita review. Oke. Kalau sudah seperti ini, sudah tidak ada kesalahan, sudah dipastikan semua oke, kita langsung klik next. Ini sudah masuk ke istilahnya hasil final dari mail merge, tapi ini masih di dalam posisi mail merge. Bagaimana kalau misalnya dokumen ini mau dikirim ke dalam istilahnya ke orang lain menggunakan istilahnya email atau apa, biar si penerima tidak ada kesulitan, istilahnya datanya sudah terkunci. Nah, caranya klik di bagian kanan atas ada edit individual letter. Oke. Kemudian akan terbuka jendela seperti ini. Kita pilih current record. Oke. Dari halaman berapa ke berapa. Oke. Current record aja. Oke. Maka akan terbuka halaman seperti ini. Ini halaman sudah murni individual. Jadi kita bisa edit sesuka hati. Misalnya kalau yang di bagian satker di mana Bapak Ibu menggunakan standar penomoran tersendiri, edit di saat sekarang juga di sini. Oke. Ini sudah aman, tidak akan mengganggu dokumen mail merge-nya. Kita edit di sini, misalnya sistem penomorannya menjadi bla 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 garis miring bla 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 garis miring bla 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 garis miring Romawi 7 garis miring 2022. Seperti ini. Baru kita save as. Jangan lupa Bapak Ibu ya, save as. Nah, di mana kita letakkan dokumen hasil. Oke, misalnya kita browse, kita akan menyimpannya di dalam folder, misalnya kayak saya taruh di D, kemudian data pekerjaan, misal tahun 2022, kita buat file folder, ini sebagai PP, misal.
misal sebagai PP. Oke. Kemudian kita dua kali, ini adalah berita BA review, kita membuat folder BA review. Oke. Setelah BA review foldernya terbentuk, kita langsung save di sini. Oke, kita kasih nomornya saja biar simple. Misalnya tadi 0402 04.02. Udah, artinya ini berita review paket 0402. Kita save saja. Oke, save. Artinya ini sudah standalone dokumen dan sudah tersave dengan nama 0402 di lokasi yang sudah kita tentukan tadi. Bagaimana jika istilahnya mau dikirim dalam bentuk lain agar lebih aman? Karena kalau dikirim dengan bentuk Word, biasanya si penerima akan acak-acakan. Nah, ini kita print ke dalam bentuk PDF. Oke. Nah, halamannya halaman berapa? Karena ini ada dua, halamannya yang 10, kita pilih halaman 1 saja. Oke. Nah, setelah itu kita klik print. Di mana akan kita menyimpan file PDF ini? Misalnya di tempat yang tadi, yang folder kita buat, ya kita pilih D. Kemudian kita pilih data pekerjaan. Tadi folder yang di situ tahun 2022, folder sebagai PP. Ini ada BA review. Nah, di sini kasih kita nomor 0402. Oke, kita save. Oke, apakah benar ini sudah jadi file PDF? Kita cek di folder DD, data pekerjaan tahun 2022 sebagai PP dan BA review. Oke, sudah jadi satu file PDF dengan nama 0402. Kita lihat apakah benar bisa dibuka, kita cek. Oke, ternyata benar Bapak Ibu, ini sudah tercreate. Nah, ini sudah bisa kita utak-atik ya, mau kita apa, mau kita kirim, mau kita apakan di sini. Nah, ini nih tadi yang sistem penomoran yang kita opsional, misalnya di tempat satker Bapak Ibu menggunakan sistem penomoran tersendiri. Nah, di sini seperti ini. Oke. Hasilnya seperti ini. Ini kita tutup saja. Oke. Close. Kemudian kita meneruskan pekerjaan seandainya. Ini kita save ya, jangan lupa. Oke. Seandainya pekerjaannya sudah masuk ke tahap berikutnya, yaitu kita mau mengundang penyedia. Nah, kemudian berarti kita menginput di tabel data entry. Oke, di bagian depan kita pilih untuk undang penyedia. Oke, kita buka. Nah, kita sudah terbuka di bagian yang harus kita input, yaitu di bagian undangan. Oke, ini dia. Anggap saja ini kita ngentri ya. Oke, anggap saja ini saya ngentri. Oke, tanggal saya input, kemudian ini nama perusahaannya saya input, alamatnya saya input, ini wakilnya. Karena kita baru ngundang, ada kemungkinan kita belum tahu, anggap saja kita belum tahu. Nah, ini yang ini anggap saja kita belum tahu ya. Oke, jadi yang kita butuhkan hanya nama CV atau PT-nya, kemudian alamat, itu sudah bisa kita untuk membuat undangan. Kemudian di dalam undangan kan ada tanggal. Jangan lupa ini yang harus kita input di sini. Tanggal ini tanggal awal memasukkan dokumen penawaran, tanggal akhir dokumen penawaran, ini evaluasinya kapan, ini estimasi penandatanganan SPK-nya kapan. Oke. Setelah itu, karena di dalam undangan itu nanti ada isian untuk identitas paketnya. Nah, ini yang dibutuhkan untuk perizinannya itu apa? Ada SIUP, ada
bidang usahanya kita tentukan di sini. Kemudian karena dia itu biar tahu bahwa ini pekerjaannya di itu berapa hari, akan dipakai dalam berapa hari, kita kasih di sini misalnya 14 hari. Oke, berarti dalam 14 hari dia harus sudah istilahnya kirim. Oke, jenis kontrak yang akan kita pakai nantinya adalah ini kontrak lamsam. Oke, setelah itu berarti ini kita sudah bisa langsung mencetak undangannya. Oke, Excelnya kita save. Jangan lupa setiap langkah kita save. Oke, kita tutup. Oke, sudah kita tutup. Kita langsung buka untuk Word main mode-nya, yaitu undangan ke penyedia di nomor 2. Oke, kita buka. Seperti biasa dia akan menanyakan begini, kita yes saja. Yes. Oke, ini dia. Kita hubungkan kembali kalau ini yang pertama kali, karena ini istilahnya sudah beberapa kali saya buka, otomatis dia sudah nyambung. Nah, tapi sebaiknya istilahnya kalau yang pertama melakukan ini. Oke, mailing, start mail mode, step by step. Kita hubungkan dulu select different, di mana ini menanyakan akan disambungkan, kemudian pilih lokasinya. Nah, pilih file data entry-nya, kita oke. Kita pilih sheet data entry, kita oke. Dia itu menanyakan record mana mau disambungkan, kita cek semuanya oke. Kemudian kita masuk ke write. Ini sebagian jangan sampai lupa nih bagian kanan bawah ada write. Oke, setelah itu klik preview. Karena tadi kita sudah input, kita langsung klik preview. Nah, kita langsung masuk ke record yang ke 6. Oke, ini yang tadi undangan kita buat. Ini sudah tampil ya penyedianya di sini, alamatnya di sini, nama pekerjaannya di sini, nah lingkup pekerjaannya di sini, semua sudah tampil ke dalam satu dokumen Mailmart ini. Nah, ini tanggal-tanggalnya sudah tampil di sini. Jangan lupa apa yang tadi kita input benarkah di sini tampil. Kalau ada kesalahan segera dicek kembali. Kemudian di sini mungkin baru yang pertama lihat, ini ada link yang mau kita bagikan ke penyedia. Ini isinya adalah link untuk penyedia. Nah, jadi penyedia biar tahu langkah-langkah yang harus dia lakukan itu apa. Oke. Nah, ini langsung di dalam dokumen undangan ini langsung saya buat template-nya untuk 4 jenis pekerjaan. Di antaranya ada pengadaan barang, jasa konsultan, jasa konstruksi, dan jasa lainnya. Jadi nanti ini Bapak Ibu pilih pada saat mau dikirim ini jenis apa gitu kan gitu. Nah, ini yang tadi lembar data pemilihan yang bangsa untuk siupnya dan sebagainya yang tadi saya bilang untuk diisi tadi. Oke. Kemudian ada daftar kuantitas. Nah, ini juga yang nanti akan diinsertkan untuk dilampirkan di dalam undangan itu. Langkah berikutnya yaitu langsung diklik next, kita complete. Jangan lupa seperti tadi yaitu edit individual letter. Oke, current record langsung oke. Nah, di sini Bapak Ibu untuk mengedit secara individual, misalnya ini untuk bagian nomoran undangan tidak mengacu ke sistem penomoran yang sekarang, atau Bapak Ibu mau menggunakan yang ditentukan dari pihak Satker, di sini bisa diedit di sini. Oke. Setelah itu yang perlu diperhatikan adalah ini kan ada 4 jenis ya. Kalau Ibu atau Bapak Ibu lagi misalnya untuk pengadaan barang,
ya yang lain dihapus saja. Nah, di sini waktunya untuk menghapus. Misalnya yang kita pakai adalah untuk pengadaan barang ini ya. Nah, berarti ini file yang di atasnya kita hapus. Kita hapus, delete, berarti ini undangan untuk pengadaan barang ya. Yang lain kita hapus. Oke. Kita blok, kita hapus. Oke. Nah, tinggal tersisa file undangannya dan ini lembar pemilihan, data pemilihannya. Kemudian di sini yang tadi saya bilang untuk diinsertkan barangnya dengan spesifiknya apa, volumenya berapa, satuannya apa, kemudian data dukungnya itu dari mana, di sini. Bagaimana caranya? Dengan klik 2 kali, dia akan mengaktifkan halaman Excel-nya. Oke. Ini dia halaman Excel-nya. Di sini Bapak Ibu tinggal edit atau mempastekan dari file nota dinas yang Bapak Ibu terima. Misalnya nota dinasnya itu tidak dalam bentuk Excel, ya misalnya kita bisa di PDF kan atau di scan. Nah, itu nanti kan datanya bisa kita copy pastekan ke sini. Nah, di sini dipastekan. Kalau sudah selesai dipastekan, kita tutup. Nah, otomatis dia datanya akan masuk ke sini. Oke. Bagaimana jika yang terjadi itemnya melebihi halaman ini? Caranya gampang. Ini kita copy menjadi begini. Oke. Kita tambah halaman satu lagi. Oke. Kita paste lagi di sini. Nah, kita klik lagi. Oke, dah kita pastikan lagi di sini yang item-item selanjutnya yang tadi belum masuk. Kalau sudah, ini bisa ditutup lagi. Nah, kita mempunyai 2 halaman. Oke. Nah, setelah itu kita cermati di bagian draft kontrak. Karena ini merupakan bagian juga yang mesti harus kita lampirkan ke penyedia. Oke. Nah, setelah ini baru kita save as atau kita print. Oke. Kita save as, masuk ke data pekerjaan atau di mana hasilnya kita mau nyimpan. Oke. Kalau saya kan tadi sudah membuat untuk folder di sini. Nah, foldernya kalau ini kita namanya folder undangan. Oke. Kita save undangannya, nomornya 04.02. Oke. Jadilah file undangannya. Kita lihat apakah benar sudah jadi. Oke, sudah ada Bu ya. Nih. Oke, baik Bapak Ibu. Setelah ini, nah ini kan tadi nih baru kita save as. Kalau mau kita kirim dalam bentuk PDF, ini kita print to PDF. Print. Pilih printernya itu PDF. Oke, Microsoft Print PDF. Oke. Kemudian klik print. Lokasinya, ini kan foldernya yang tadi PR review ya. Kita panggil untuk yang undangan. Kita kasih nama 0402. Oke, klik save. Kemudian ini kita tutup. Apakah benar? Ini foldernya undangan. Oke. Ini filenya. Kita buka. Ternyata benar. File undangannya sudah jadi. Kita tinggal tanda tangan. Oke.
bisa tanda tangan basah dengan cara di print fisik, atau bisa dengan tanda tangan digital. Kita insertkan barcode di sini. Oke. Baik Bapak Ibu, file undangan sudah jadi, tinggal kita kirimkan kepada penyedia, bisa menggunakan email, WhatsApp, atau media-media yang lain. Oke, sudah jelas Bapak Ibu ya. Ini kita save, kita tutup. Berarti 2 step sudah kita lakukan. Sepertinya tutorial untuk pengisian seperti yang ini sudah cukup mewakili kebutuhan kita dalam panduan bagaimana kita menggunakan file mail merge ini. Oke, kita akhiri di sini, kita lanjutkan untuk pekerjaan atau kesulitan yang lain di video mendatang. Oke, Bapak Ibu, demikianlah sedikit tutorial saya untuk bagaimana cara menggunakan mail merge. Jika Bapak Ibu tadi sudah istilahnya sedikit banyak tercerahkan, mohon dapat diulang untuk latihan sampai benar-benar istilahnya menguasai. Dan bagi Bapak Ibu yang masih merasa kesulitan, bisa nanti bertandang ke kantor saya, kita mengadakan tatap muka untuk tutorial langsung dengan pendampingan bersama saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Jangan lupa klik like dan share-nya Bapak Ibu ya. Siapa tahu nanti ada yang membutuhkan istilahnya tutorial untuk melakukan mail merge bagaimana yang sedang kita lakukan ini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.